Jejak kasus dan akhir pelarian Nur Hadi di Simpek, Jakarta Selatan. Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman akhirnya ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Senin 1 Juni malam. 3 bulan masuk daftar pencarian orang, pelariannya berakhir di sebuah rumah di Simpek, Jakarta Selatan. Lika-liku drama melacak jejak Nur Hadi harus dijalani penyidik KPK, bahkan sampai ke rumah mertuanya di Tulungagung, Jawa Timur. Nur Hadi ditetapkan sebagai buron terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA pada tahun 2011 sampai 2016. Status daftar pencarian orang atau DPO terhadap Nur Hadi kali pertama diumumkan pada hari Kamis 13 Februari. Ini karena ia sudah mangkir dari pemeriksaan KPK selama 5 kali. Nur Hadi ditangkap kurang lebih 180 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi atas 3 perkara di pengadilan. Pada kasus itu, ia disebut menerima janji dalam bentuk 9 lembar cek dari PT Multicon Indrajaya Terminal serta suap atau gratifikasi dengan total 46 miliar rupiah. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara OTT dalam kasus pengaturan perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2016 yang juga menjerat bekas bos Lipo Group Edi Sindoro. Dengan status yang tersemat sebagai tersangka KPK, Nur Hadi tidak tinggal diam. Menggandeng pengacara Magdir Ismail, ia mengajukan gugatan pra-peradilan sebanyak 2 kali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, ia kalah. Dalam penyidikan berjalan, KPK sudah melakukan penjadwalan ataupun pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Saksi-saksi itu diantaranya adalah istri Nur Hadi Tin Zuraida, putri Nur Hadi Rizky Aulia Rahmi, 4 polisi yang merupakan ajudan pribadi Nur Hadi, pengacara Nur Hadi Hartanto, dan seorang jaksa bernama Sri Astuti. Namun, pemanggilan terhadap saksi acap kali berujung nihil informasi, lantaran para saksi mangkir dari panggilan. Sedangkan untuk Nur Hadi sendiri, ia terhitung sudah menghindari panggilan penyidik sebanyak 5 kali. Atas dasar inilah Nur Hadi masuk DPO atau buronan oleh KPK. Status DPO ini diumumkan pada hari Kamis 13 Februari yang juga berlaku untuk menantu Nur Hadi Reski Herbiono. Nur Hadi diduga mengumpulkan harta bernilai miliaran rupiah dari kejahatan yang dilakukannya. Ia menyembunyikan harta itu melalui istri, anak, menantu, dan orang kepercayaannya. Berdasarkan pemberitaan majalah Tempo, Nur Hadi mengalihkan hartanya ke 3 bidang tanah atau bangunan yang tersebar di Jakarta dan Bogor, kelapa sawit seluas 130 hektar di Desa Pancaukan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dan lahan perkebunan seluas 39,5 hektar di Desa Mondang Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Selain itu, terdapat pengalihan harta berupa kendaraan berjenis Ferrari F430 Scuderia keluaran 2010 dan Ferrari F458 Spider. Berikut 9 jam tangan bermerek Richard Mille yang masing-masing harganya mencapai miliaran rupiah. Jam tangan Audemars Piguet 2,5 miliar dan 2 jam tangan bermerek Patek Philippe yang masing-masing seharga ratusan juta rupiah, serta pengalihan harta lain berupa 4 pabrik tisu yang berlokasi di Gresik, Surabaya. Demikian dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman juga mendapat informasi Nur Hadi acap kali menukarkan uang di money changer di kawasan Cikini, Jakarta Pusat dan Mampang, Jakarta Selatan. Ia bahkan meminta KPK menjerat Nur Hadi dengan pasal TPPU atau Tindak Pidana Pencucian Uang. Permintaan itu berdasarkan salinan 3 kwitansi pembelian apartemen yang diduga dilakukan oleh keluarga Nur Hadi.
Boyamin menyatakan pihaknya memperoleh salinan 3 kwitansi pembayaran cicilan unit apartemen Distrik 8 Jalan Senopati nomor 8 Jakarta Selatan oleh Tin Zuraida, istri Nur Hadi. Adapun masing-masing nominan tersebut ialah 250 juta, 112.500 juta, 114.584 juta. Di tengah merebaknya virus corona, kopi kwitansi telah disampaikan kepada KPK via email pengaduan masyarakat atau KPK sebagaimana terdapat dalam foto screenshot, kata Boyamin kepada wartawan pada hari Jumat 27 Maret. Ada novel Baswedan di balik penangkapan Nur Hadi. Mantan Sekretaris Mahkamah Agung atau MA Nur Hadi Abdurrahman dan menantunya Reski Herbiono akhirnya ditangkap setelah 4 bulan buron. Ia langsung dijebloskan ke rumah tahanan atau rutan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah dipamerkan di depan media dengan mengenakan rompi tahanan. Dalam penangkapan Nur Hadi muncul nama penyidik senior Novel Baswedan. Nama Novel selama ini mencuat karena mantan polisi itu jadi korban penyiraman air keras yang merusak salah satu matanya. Peran Novel dalam penangkapan Nur Hadi pertama kali dinyatakan oleh mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto. Dalam akun Twitternya, BW Sapaan Bambang mengungkapkan peran Novel dalam penangkapan Nur Hadi. BW bahkan menyebut Novel yang memimpin penangkapan tersebut. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengakui Novel Baswedan ada dalam tim yang menciduk Nur Hadi. Namun ia tak tahu persis apakah Novel memimpin tim tersebut atau tidak. Mas Novel ada dalam tim tersebut, apakah dia kasat gasnya atau tidak, saya belum dapat laporan, kata Gufron. Ia hanya mengatakan saat tim akan menangkap, Nur Hadi tak kooperatif. Sikap persuasif tim dengan mengetuk pagar rumah tidak disambut oleh yang bersangkutan. Tim KPK lantas berkoordinasi dengan Ketua RW dan RT setempat untuk meminta izin melakukan upaya paksa. Tim KPK, kata Gufron, akhirnya membongkar pintu gerbang dan pintu rumah tersebut. Di dalam rumah itu, Nur Hadi dan Reski yang berada di kamar terpisah akhirnya ditangkap. Gufron mengatakan penangkapan itu tidak terlepas dari andil masyarakat yang memberikan informasi pada tanggal 1 Juni 2020. Informan tersebut memberitahu KPK mengenai keberadaan Nur Hadi dan Reski di sebuah rumah di Jalan Simpok Golf 17 nomor 1 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Gufron menuturkan tim Satuan Petugas Gabungan yang berkoordinasi dengan Polri menelisik lebih jauh dengan melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang masuk. Keduanya kini mendekam di rutan KPK untuk menjalani proses hukum atas kasus dugaan suap atau gratifikasi dengan total 46 miliar rupiah atas 3 perkara di pengadilan. Dengan ditangkapnya Nur Hadi, wacana untuk mengadili Nur Hadi secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa yang sempat dilontarkan KPK maka secara otomatis telah gugur. Untuk Nur Hadi, ia juga disebut menerima janji dalam bentuk 9 lembar cek dari PT Multikon Indrajaya Terminal. Nur Hadi dan Reski dijerat dengan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B subsidiar pasal 5 ayat 2 lebih subsidiar pasal 11 dan atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JU. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KPK bakal jerat pidana para pelindung Nur Hadi selama buron. Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bakal memproses hukum pihak-pihak yang terbukti melindungi Nur Hadi Abdurrahman dan menantunya Reski Herbiono selama kurang lebih 4 bulan menjadi buron.
KPK bakal menjerat para pelindung Nur Hadi itu dengan pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron melihat ada jangka waktu selama 4 bulan bagi Nur Hadi melarikan diri sejak diumumkan masuk ke dalam daftar pencarian orang atau buronan. Apakah selama DPO yang bersangkutan dilindungi, dibantu, ataupun difasilitasi persembunyiannya oleh pihak lain? Kalau itu benar, maka diduga melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Maka terhadap pihak-pihak tersebut akan kami tindak menggunakan pasal tersebut, ungkap Gufron dalam jumpa pers di Gedung Dwi Warna KPK Selasa 2 Juni. Meski begitu, dalam pemeriksaan awal yang sudah dilakukan, Gufron mengaku sampai sejauh ini belum menemukan dugaan mengenai perlindungan kepada Nur Hadi. Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan, ujarnya. KPK, kata dia, selalu membuka pintu terhadap informasi yang diberikan oleh masyarakat. Ia meyakini lembaga pasti menindaklanjuti setiap informasi yang ada, termasuk mengenai pihak yang berupaya melindungi Nur Hadi. Apakah dia ada indikasi? Kami masih memeriksa dan mengembangkan. Kalau info-info tentu kami sampai saat ini kami terima dan kami himpun. Yang penting adalah info tersebut kemudian di cross-check dengan hasil pemeriksaan, alat bukti lain, dan tersangka, imbuhnya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you. Salam kepoin info.